Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Nilai Norma dan Peranata Sosial. Sebelum itu, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Sinta Novitasari, Khairatun Kolbia Mutmainah, Tia Ivanka Eka Suci, dan Susi Suryani. Kami menemukan beberapa masalah, yaitu apa itu nilai norma, kemudian contoh-contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta apa itu peranata sosial dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai norma. Nilai diartikan sebagai perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh maupun tidak boleh. Bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika atau penyelidikan nilai dalam tingkah laku manusia, serta estetika atau penyelidikan tentang nilai dan seni. Nilai dalam masyarakat tercakup dalam adat kebiasaan dan tradisi yang secara tidak sadar diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tia Ivanka Eka Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Ivanka Eka Suci akan melanjutkan penjelasan dari Khairatun. Nilai norma terkadang menjadi tolak ukur yang berhubungan dengan konsep baik buruk yang dilakukan seseorang. Nilai norma juga dianggap sebagai alat untuk mengukur benar atau tidaknya tindakan seseorang dengan tindakan normalitas yang ditimbulkannya. Membina nilai norma seseorang adalah salah satu bentuk upaya untuk membangun tingkah laku ke arah yang lebih baik, serta mampu berpikir logis dan bertanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya, B. Contoh nilai dan norma. 1. Mencium tangan kedua orang tua saat hendak keluar rumah. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua hendak berpergi jauh. 3. Menaati peraturan lalu lintas agar tidak terhambat jalannya kendaraan. 4. Menjaga sopan santun di lingkungan masyarakat. 5. Bertutur dan berperilaku sopan dengan siapa saja. 6. Menyantuni anak yatim dan piatu di lingkungan sekitar. 7. Saling bertegur sapa dengan tetangga maupun masyarakat. 8. Saling menghormati sesama umat beragama. 9. Menggunakan pakaian yang sopan saat berkegiatan. 10. Tidak merusak fasilitas dan infrastruktur umum. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai peranata sosial. Peranata sosial adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu. Peranata sosial menunjukkan ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu tingkah laku, norma, dan kebutuhan manusia. Ketiga unsur itu secara bersama-sama membentuk peranata sosial. Untuk mengenali peranata sosial dapat dilihat pada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang dimaksud dikemukakan oleh J.P. Gillin sebagai berikut. 1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Kedua, lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Keempat, terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Kelima, lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lembaga-lembaga atau simbol-simbol tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai tujuan dan fungsi peranata sosial. Diciptakannya peranata sosial pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang secara prinsipal tidak berbeda dengan norma-norma sosial. Karena pada dasarnya peranata sosial merupakan seperangkat norma sosial. Secara umum, tujuan utama peranata sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial para warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Menurut Cohen-Janingrad 1979 mengemukakan tentang fungsi peranata sosial masyarakat sebagai berikut, yaitu 1.
memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menjaga keutuhan masyarakat atau integrasi sosial dari ancaman perpecahan atau disintegrasi sosial. 3. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam melakukan pengendalian sosial atau social control. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.